Para sahabat Kristus terkasih, selamat pagi, selamat berjumpa kembali, salam damai dalam kasih Tuhan. Hari ini Selasa 14 Maret, Pekan Prapaskah ketiga. Kita akan mendengarkan bacaan dan renungan yang diambil dari Injil Matius, bab 18, ayat 21 sampai dengan 35. Mari para sahabat sejenak kita membuka hati untuk mendengarkan sabda Tuhan. Sekali peristiwa, Petrus datang kepada Yesus dan berkata, "Tuhan, sampai berapa kalikah aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga itu seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Ketika ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunasi hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istri dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dahulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga ia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayarlah hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dahulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan nyawanya itu ke dalam penjara sampai dilunaskan segala hutangnya itu. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Maka raja itu menyuruh memanggil hamba pertama tadi dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonnya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihi engkau?' Maka marahlah tuannya itu dan menyerahkan dia kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Demikianlah Bapa-Ku yang di surga akan berbuat terhadap kamu apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat terkasih, Petrus bertanya kepada Yesus, "Sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku?" Petrus mengangkat masalah yang sangat penting dalam hidup komunitas kaum beriman, yaitu tentang pengampunan dan batas-batasnya. Petrus mau membatasi jumlah pemberian pengampunan. Sampai 7 kalikah? Pertanyaan Petrus demikian. 7 adalah angka sempurna. Para rabi Yahudi yakin bahwa cukuplah jika orang bersalah diampuni 3 kali saja. Mereka bertumpu pada kata-kata yang tercantum dalam kitab Amos. Karena 3 perbuatan jahat, atau bahkan 4, aku tidak akan menarik kembali keputusanku. Amos bab 1 ayat 3. Kapan manusia hidup sesuai dengan kehendak Tuhan? Ketika ia melakukan apa yang dilakukan baginya. Nah, apa yang paling sering diberikan Tuhan kepada manusia? Tuhan selalu mengampuni tanpa batas dan tidak menunda-nunda. Bahkan sebelum manusia mulai melangkah kepadanya sambil memohon belas kasihannya, betapa bahagianya manusia yang diampuni dosanya
dan yang bersedia mengampuni sesamanya seperti Bapa di surga senantiasa mengampuni. Apa bahagianya? Tentu manusia semacam itu akan bertumbuh sebagai anak-anak Allah dan semua orang adalah saudara. Para sahabat Yesus terkasih, tentu kita semua masih ingat kisah tentang Nelson Mandela. Dia dipenjara selama 27 tahun oleh lawan politiknya. Di dalam penjara, dia sering disiksa, bahkan pernah digantung dengan kepala terbalik dan dikencingi. Mandela tetap semangat dan berkata, "Tunggu saatnya." Dan ketika ia keluar dari penjara, kemudian menjadi presiden Afrika Selatan, hal pertama yang dia lakukan adalah meminta pengawal pribadinya untuk mencari sipir yang pernah menyiksanya. Pengawalnya langsung menangkap dan membawa sipir itu ke hadapannya. Bisa kita bayangkan bahwa sipir itu sangat ketakutan. Dia mengira bahwa Mandela pasti akan membalas dendam, menyiksa dan memenjarakannya. Namun ternyata Nelson Mandela malah merangkul dan berkata, "Hal pertama yang saya ingin lakukan ketika menjadi presiden adalah mengampuni." Mandela tidak mau dikuasai oleh kebencian atau niat untuk balas dendam terhadap lawan-lawan politiknya dulu, ataupun memenjara sipir yang dulu menghina dan menyiksa dirinya. Mandela mengajarkan bagaimana membalas kejahatan dengan kebencian. Bukan dengan kebencian tentu saja, membalas kejahatan dengan kebaikan. Kebencian yang dilakukan oleh lawan politiknya dibalas dengan kasih. Nah, sulitkah mengampuni itu? Ya, memang sulit. Ya. Karena mengampuni itu merupakan urusan hati. Itu perkara hati. Ya. Mengampuni memang tidak bisa mengubah apa yang pernah terjadi di masa lampau, namun akan melapangkan jalan kita ke masa depan. Kebencian dan tidak mau mengampuni sebenarnya adalah menutup jalan untuk masa depan kita sendiri. Orang yang mengampuni tentu saja dia tidak menyimpan segala kepahitan itu dalam hati. Tidak mau menyimpan kesalahan sesamanya. Ia justru mau mengingat akan besarnya kasih Tuhan yang tercurah pada dirinya, sekaligus juga kepada sesamanya. Nah, para sahabat, memang tidak gampang untuk mengampuni itu. Kita terus harus berusaha dan terutama juga mengandalkan rahmat dari Tuhan sendiri. Ada beberapa kiat untuk membangun niat untuk mengampuni itu. Pertama, pengampunan itu bukan berdasarkan pada perasaan atau emosi, melainkan itu sebuah keputusan. Saya mau mengampuni. Kita mempunyai berbagai macam perasaan atau pikiran, tetapi niat kita yang menentukan pengampunan itu. Keputusan untuk melepaskan luka-luka dan kepahitan-kepahitan masa lalu. Kedua, memberkati mereka yang menganiaya. Kita belajar berjuang untuk memberkati yang menyakiti kita. Berkat itu akan mencairkan hati yang beku. Berkat bisa menyembuhkan hati yang luka. Santo Paulus mengajar, berkatilah siapa saja yang menganiaya kamu. Ketiga, selalu bersyukur. Panggilan menuju kekudusan memerlukan kedewasaan. Maka Paulus mengingatkan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Termasuk kita ketika kita sedang disakiti. Orang perlu melihat penganiayaan dan luka sebagai saluran rahmat untuk bertumbuh. Maka Yesus pernah menyatakan, sesungguhnya jika biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Begitu pula juga Santa Teresa dari Avila berkata, satu-satunya hal yang akan kita syukuri
ketika kita masuk ke surga adalah salib-salib kita. Lalu keempat, pujian pada Tuhan. Kita mengakui Tuhan sebagai sumber seluruh hidup kita. Allah adalah penyembuh yang penuh kasih, yang demi kebaikan dan keselamatan kekal kita bersedia datang untuk membantu kita di tengah dosa dan penderitaan. Maka mari para sahabat, kita memohon rahmat Tuhan supaya kita sadar bahwa Tuhan sungguh telah mengampuni dan terus mengampuni secara total tanpa batas. Kita dipanggil untuk juga mengampuni seperti Bapa di surga yang telah mengampuni kita, agar dengan demikian kita semakin bertumbuh sebagai anak-anak Allah yang memancarkan berkat bagi orang-orang lain. Mari kita mohon rahmat dan berkat Tuhan untuk niat-niat baik kita. Tuhan memberkati kita dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.